pasti kenapa ya template banget gitu kalau mau lebaran atau momen-momen kumpul keluarga pasti yang ditanya itu kapan nikah, mau punya anak kapan, nanti kalau udah lulus belum. Biasa aja kali ngomongnya. Jadi kalau ditanya kapan nikah, kamu tuh sama aja kayak nanya kapan mati. Iya, udah punya anak belum? Kalaupun udah punya anak satu ditanya, kapan ini kakak mau punya adik? Iya, Kok benar. anak cuma satu? Iya. Kan nggak enak, nggak ada teman mainnya. Anak udah punya dua, ditanya lagi. Kapan nambah yang ketiga? Kalau udah punya tiga pun ditanya lagi. Kok punya anak banyak banget? Halo Sobat Rama, jumpa lagi di podcast Rama. Seperti biasa nih, aku nggak sendirian, ditemani oleh Tencop. Halo Tencop. Ada Pak Ocit, halo Pak Ocit. Halo. Sekarang bayinya kondangan mau kemana Pak? Mau kondangan. Insya Allah. Dan ada Om Bram, ya Allah. Pakai kemeja itu. Iya, ke Kotak-kotak. meja. Om Bram kaosnya bukannya pada lagi, Iya, udah Pak. ganti ya? Padanya lagi kecil. Oh, kirain mau jadi brand ambassador. Enggak, Nanti gula solusi. Mantap. Kayaknya ada yang baru nih ya di podcast Ramah studio kita. Penampilan Makin yang chill. berbeda. Iya dong, Iya. makin chill. Orangnya ini aja. Oh, bisa nanti kalau ada kesempatan bisa collab sama Sobat Rama. Tinggal komen-komen aja, oke? Sobat Rama juga bisa mendengarkan podcast kita di Spotify. Ya, Ya, betul. sekarang sudah hadir di Spotify. Dan jangan lupa subscribe dan juga share like video ini. Oke, sebelum mulai ke topik nih, aku mau nanya kabar dulu, Tencop. Gimana kabar mau lebaran nih? Apa yang udah dipersiapkan? Banyak ya, persiapan hati, ekonomi. Belum apa udah persiapan hati. Persiapan untuk apa hatinya? Ya, siap mental untuk ditanya-tanya. Iya. Melapangkan hati ya. Iya, benar. Pertanyaan seperti apa? Aduhai. Aduh, kayaknya udah basi ya, tapi Oh. selalu ditanyakan. Pertanyaan basi, tapi nggak basi-basi. Karena Oke. selalu ditanyakan gimana sih? Basa-basi yang emang udah basi. Iya. Apa tuh pertanyaannya tuh? Kapan nikah? Bagi saya pertanyaannya itu udah kasih. Iya, udah nikah. Tapi tetap Ganti pertanyaannya. Iya, iya. Iya. Udah punya anak belum? Nah, itu dia. Pasti kenapa ya template banget gitu kalau mau lebaran atau momen-momen kumpul keluarga pasti yang ditanya itu kapan nikah, mau punya anak kapan, nanti kalau udah lulus belum. Biasa aja kali ngomongnya. Cosplay, itu tuh cosplay. Aku mau hayati. Iya, iya. Kenapa template banget gitu ya, seolah-olah itu tuh hal yang menu wajib gitu ketika kumpul tuh itu yang dibahas. Padahal kan nggak semua orang nyaman ya nggak sih Pak? Iya. Tanya kayak gitu. Soalnya kalau tanya politik gimana? Saya politik. Kadang aku sebagai anak muda sendiri tuh kayak jengah banget ya Allah lagi enak-enaknya hidup, nikmatin karir, lagi Iya, iya. enak-enaknya belajar. Tiba-tiba kapan nikah? Udah umur segini gitu Masya Allah. Aku jadi kayak gimana tuh Encop nih? Ya sebel banget ya. Kalau misalkan udah kita lagi seneng-seneng nih momen lebaran, ngobrol-ngobrol, makan bareng, tiba-tiba cetuh. Kapan kamu mau nikah? Aduh, udah itu tuh perasaan yang tadinya udah apa ya tinggi maksudnya seneng gitu langsung drop langsung. Benar. Kayak udah moodnya hilang. Iya, Moodnya. tapi kan apa ya? Apa keluarga yang udah lama nggak ketemu terus ketemu kan apalagi pertanyaannya tuh apalagi Iya. gitu loh. Kan nanya Biasa juga. aja. Misalkan kalau ada misalnya anggota keluarga kita yang belum nikah kan nanya juga. Apa nikah? itu apa yang membuat apa terganggu dan apa yang enggak dengan pertanyaan yang sama ya. Oke. Maksudnya situasinya tuh kayak gimana gitu. Ada semua pertanyaan Enggak sih. yang seperti itu.
karena pertanyaannya tuh sering banget diulang-ulang gitu. Jadi bukan hanya sekali dua kali, tapi pandangan untuk memulai pernikahan tuh kan dari orang-orang tuh kayak dilihat dari umur ya Pak. Kayak misalkan kita udah lulus SMA aja itu kayak udah dianggapnya udah dewasa dan udah siap untuk menikah. Dan pertanyaan itu pun udah muncul sejak lulus SMA. Jadi bukan sekarang, tapi dari dulu. Dan itu menurutku teman-teman juga banyak yang nggak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena yang tadinya kita nggak mikirin untuk cepet-cepet nikah, jadinya tuh kepikiran gimana sih, Ada pressure ya. ada pressure. Jadi banyak banget kekhawatiran perempuan ya. Aku ngerasain sebagai perempuan, misalkan kita nggak buru-buru menikah, kayak misalkan dari orang tua yang pengen banget bahasanya tuh Melihat menyaksikan anaknya menikah terus punya anak. Itu pressure dari orang tuanya aja udah ini banget ya. Terus kedua, kita tuh selalu ditekanin sama bukan tekanin, kayak ketakutan kalau perempuan gak nikah itu nanti punya anaknya susah. Ujungnya ke situ ya. Iya, kayak gitu. Terus kayak terus belum lagi stigma perawan tua. Itu melekat banget. Kayak umur 23, 24 itu juga udah banyak loh yang maksudnya nyebut udah tua nggak laku-laku. Itu pressure banget, apalagi perempuan itu kayak perempuan itu gimana ya, untuk kalau perempuan kan disuruh untuk menunggu ya. Kalau laki-laki kan yang menjemput, mencari. Itu susah juga, maksudnya kita nggak dibiasain untuk Jemput bola ya? Iya, jemput bola kayak gitu. Iya. Banyak hal yang dipikirin sih. Cuman ya kalau orang mikirnya itu cuman pertanyaan sepele. Cuman nanya kapan nikah, tapi yang dipikirinnya tuh buntutnya banyak. Iya. Aku setuju banget sama yang dibilang Tencop. Jadi pertanyaan kapan nikah, justru pressure-nya tuh ke perempuan, seolah-olah perempuan tuh punya masa expired gitu. Beneran loh, kayak punya masa kadaluarsa gitu. Jadi harus cepet-cepet gitu. Tulisannya di sebelah mana ya? Ya makanya gitu. Iya. Jadi seolah-olah pressure-nya tuh ya ke perempuan, terus ayo dong nikah, nanti kalau misalkan ketuaan gak bisa punya anak, gitu, nanti nggak laku-laku gitu, nggak ada yang mau gitu. Sebenarnya budaya di kita tuh pernikahan itu seperti apa sih Pak? Itu nggak lagu-lagu kayak orang jualan ya. Kalau nggak laku diobral, Ya diskon. Masya Allah, ya gitulah Om Bram. Mungkin pressure-nya mungkin tidak hanya ke perempuan, ke laki-laki juga, tapi memang tidak sebesar ke perempuan mungkin. Ke laki-laki ada juga, tapi nggak sebesar ke perempuan. Karena ekspektasi budaya ke perempuannya lebih besar. Bahwa perempuan itu ya cepat menikah, kalau enggak nanti itu tadi jadi perawan tua, nggak laku. Jadi seolah-olah kalau tidak melakukan fungsi-fungsi itu nilai menjadi perempuannya berkurang. Padahal nilai manusia, nilai perempuan, nilai laki-laki itu kan tidak diukur dari itu. Tapi memang karena dari dulu kayak tugas utama manusia itu bereproduksi, jadi seolah-olah kita didorong terus untuk ke situ ya. Ya beberapa teman laki-laki saya juga sama, ada yang menikahnya telat juga. Tapi saya lihat memang pressure-nya lebih besar ya ke perempuan. Iya, tiap ketemu tiap apa. Terus kadang kalau ketemuan lebaran kayak gitu, nada pertanyaan ke perempuannya agak ini juga. Agak Sinis ya? iya, dari pandangan mata sama intonasi itu kelihatan. Banget. Ada ngeledeknya, ada sinisnya, ada pertanyaan, ada kebingungannya. Iya. Ini kok nggak umum sih? Gitu.
kayak kita gitu ya. Padahal apa garis kehidupan katanya ditentukan sama Tuhan ya. Betul. Garis apa tentang apa rezeki, Iya. tentang jodoh itu kan ditentukan sama Tuhan ya. Kalau kita nanya kayak gitu neken terus kita mencampur Iya, mencampur urusan Iya, Tuhan. betul. Jadi kalau ditanya kapan nikah, kamu tuh sama aja kayak nanya kapan mati. Bener banget. Kadang mau nanyain kayak gitu. Misalkan ada yang nanya, kapan kamu nikah, kapan kamu mati? Jangan terlalu sarkas, Bu. Sama-sama itu kan dari Maksudnya kalau konteks mencampur urusan Tuhan ya, karena itu kan kita apa dikasih pemahaman seperti itu. Jodoh, pati, rezeki itu kan di tangan Tuhan. Gitu. sudah ngerti semua itu. Iya. Alam dunia udah ngerti semua. Ya tapi tetap itu sih. Kalau baru ketemu sama saudara yang jauh, itu kan baru ketemu. Mau ngobrol apa coba? Tapi kalau laki-laki sih biasanya pressure-nya itu kalau ketemu dalam ruang perjumpaan seperti itu ya, silaturahmi dan lain-lain. Biasanya kalau ngumpul sesama laki-laki, tanya itu bukan kapan nikah sih, kamu kerja apa? Oh iya. Oke. Iya betul. Gawe kerja di mana kan begitu. Kerjanya Jadi di apa? situ. Dan pertanyaan nikah tuh ya kalau kita ketemu sama bibi, sama orang tua, ya sama ibu yang perempuan gitu, pasti tanya, kamu kok nggak nikah sih? Kamu kan udah punya kerjaan ini itu. Padahal sih ya nggak tahu juga kan kita udah siap belum kayak gitu untuk menikah itu kan. Iya betul. Pertanyaannya di situ. Tapi emang salah nggak sih Pak kalau misalkan ada seorang perempuan, ada orang ini nggak mau menikah gitu, memilih hidup sendiri? Iya, salahnya dari mana nggak tahu juga. Tadi yang pertama kan katanya takdir Tuhan. Yang kedua, kita kan nggak ngerti ya. Maksudnya masing-masing individu kan punya cerita hidupnya sendiri-sendiri kan. Kalau kita menyeolahkan bahwa tujuan dari hidup manusia itu untuk menikah, kita pukul rata untuk semua orang, itu kan nggak adil juga. Kita nggak adil menilai orang ya. Jadi seolah-olah kalau yang tidak menikah atau yang belum menikah, umurnya udah cukup, itu seolah-olah aneh gitu, atau tidak sama dengan keumuman. Padahal bahaya juga cara berpikir bahwa manusia harus begini, manusia harus begitu. Nah harusnya ini kan mengeneralisir kan, seolah-olah kasus-kasus yang sifatnya individu-individu itu tidak penting. Padahal mungkin pertanyaan jadi lebih baik lebih empatik ya, maksudnya kamu gimana, kabarmu gimana, itu kan jadi lebih empatik karena kita ketemu kan nggak tahu apa-apa. Iya. Dan kita tanya, kapan kawin? Loh, kamu tahu apa tentang itu? Iya. Strugglingnya dari mana kita nggak tahu ya. Kayak misalkan aku hidup ini visi jiwaku adalah untuk ini kan beda-beda tiap orang. Ada yang mau meniti karir, ada yang mau kuliah yang tinggi, ada yang kan macam-macam. Tidak hanya untuk bereproduksi, banyak sekali. Nah variasi-variasi itu saya kira harus mulai kita hormati, kita pahami sehingga pertanyaan jangan melulu tentang itulah. Banyak pertanyaan lebih penting kan. Iya. Jadi jangan mengeneralisir bahwasan semua orang tuh pengen nikah gitu ya. Iya, bisa jadi ada beberapa orang ya yang berbeda dan itu harus kita hormati. Kayak gitu. Dan jangan asal kayak nanya kapan nikah mungkin itu dan secara tidak langsung menyakiti hati orang lain. Lebih baik ganti pertanyaannya dengan menanyakan kabar. Kalau misal kayak aku udah nikah, pertanyaan beda lagi, bener kata Anco. Iya, udah punya anak belum? Kalaupun udah punya anak satu ditanya, kapan ini kakak mau punya adik? Iya. Kok anak cuma satu? Kan nggak enak, nggak ada teman mainnya. Anak udah punya dua. Ditanya lagi. Kapan nambah yang ketiga? Kalau udah punya 3 pun ditanya lagi. Kok punya anak banyak banget? Malah diprotes. Ya ampun. Kalau aku sih melihat ya, kalau di masyarakat tuh siklus kehidupan kayak udah dipatenkan seperti itu. Ini
asumsi aku aja ya bahwa manusia tuh hidup ya dilahirkan, terus tumbuh dewasa, lalu menikah. Jadi ada tahapan menikah gitu. Dan itu digeneralisirkan bahwa semua orang itu harus seperti itu gitu kan. Dan akhirnya mau tidak mau kita diposisikan berhadapan dengan hal yang seperti itu. Nah, aku sih terkadang kalau ditanya seperti itu dulu ya sebelum aku menikah ya, walaupun sekarang juga ada pertanyaan lain gitu ya. Ya aku ngelo aja menanggapi itu karena nggak bakal susah ya kita mengekspektasikan bahwa pertanyaan itu tidak akan muncul karena itu seolah-olah sudah terekam dan menjadi memori kolektif bahwa manusia itu harus melalui nikah itu. Jadi aku lebih ke menata diri saja, maksudnya di dalam diri saya menanggapi hal itu seperti apa gitu. Walaupun itu nggak enak ya dikuyak terus kan, basi kan, nggak ganti-ganti pertanyaan itu terus kayak nggak ada pertanyaan lain. Tapi kita juga nggak bisa kan memaksakan lingkungan kita itu harus sesuai dengan kita yang harus berempati macam-macam. Jadi aku lebih nanggapnya secara guyon kayak gitu. Kapan kamu nikah? Nanti habis subuh gitu. Kalau nggak kesiangan atau gimana gitu. Ya daripada nanti aku jadinya cekcok dan jadi debat kusir yang berkepanjangan kan gitu kan ya. Dan aku lebih menyibukkan diri untuk karir atau untuk kerja untuk apa gitu, akhirnya kan ke situ. Terus kemudian dengan seiring berjalan waktu orang-orang sekeliling saya juga melihatnya bahwa lagi kayak gini, lagi begini, lagi memfokuskan ini, walaupun itu ya selalu terngiang juga. Dan yang paling nyelekit itu saat ditanya terus dibandingkan gitu. Itu temen kamu tuh, temen SD kamu tuh udah punya anak 2 gitu kan, itu baru nikah, kayak di absen sama orang tua tuh, ini udah nikah, ini kamunya kapan gitu kan. Terkadang yang bikin kita terngiang-ngiang terus itu bukan karena kitanya, mungkin kita udah selesai dengan pertanyaan-pertanyaan itu, tapi kegelisahan dan ketergesa-gesaan orang tua mungkin ya, yang selalu menanyakan, yang bikin kita selalu terngiang-ngiang, terbayang-bayang itu tuh kayak menghantui kita yang harus kita yang kayak Encop tadi bilang ya, yang awalnya nggak mau buru-buru nikah itu udah kebayang pikiran masalahnya gimana kalau tadi kan yang nanya orang gimana kalau yang nanya tuh orang tuh. Nah itu Pak. Masalahnya tuh itu. Kalau misalkan udah yang nanya orang tua tuh bingung. Soalnya ya itu karena orang tua kita kan taunya juga ya dia pas nikah ya nikah aja gitu, nggak kayak yang sekarang gitu. Aku kan mikirnya kalau misalkan kita belum cocok, kalau kita kayak misalkan nemu pasangan yang nggak bisa diajak ngobrol, yang ngapain untuk nikah kayak gitu kan nggak ini banget kan. Kalau orang tua kan taunya kayak dulu aja aku dengar cerita mama aku sama bapak aku. Mama aku dilamar bapakku ya udah langsung diterima, jadi dia itu nggak kenal sama sekali tadinya sama bapak aku, tapi langsung nikah aja tuh udah jadi kayak gitu maksudnya. Dan sampai sekarang maksudnya masih langgeng kayak gitu. Buat apa lama-lama kayak gitu, ngertinya mama aku kan gitu. Nah itu susahnya tuh kayak gitu, misalkan dari mama aku yang udah nyuruh ayo kapan kayak gitu. Mama udah tua nih, kamu kapan nikah, nanti mama nggak nyaksiin kamu nikah, nggak nyaksiin kamu punya anak. Udah itu tuh jadi pikiran yang berkepanjangan. Jadinya tuh pulang bukannya seneng malah jadi udah moodnya tuh udah nggak bagus banget kalau di rumah tuh kayak gitu. Cuman aku juga nggak bisa nyalahin orang tua aku karena ya itu bener kata Hadid kayak gitu, udah nyiapin kayak gitu mulai dari sekarang karena itu kan pertanyaan juga nggak sekali 2 kali. Kita juga udah waspada lah sebelum pulang. Udah ngomong aku nyiapin hati. Oke. Jadi itu ya tips pertamanya itu siapin hati dulu. Untuk nyiapin hati kan banyak baca buku juga ya. Bener. Banyak baca buku, belajar banyak hal kan. Jadi kita jadinya nggak marah gitu. Kayak misalkan orang tua atau saudara yang tanya, kita nggak marah ke orangnya jadi. Tapi memahami mereka
kini ya hidup dalam masyarakat yang seperti ini dengan pengetahuan seperti ini. Kasihan amat ya. Jatuhnya begitu ya. Iya, maksudnya kalau tidak memperkaya pengetahuan ya mungkin akan terpicu ya. Tapi semua teori ini sebenarnya kalau kita keadaannya lagi stabil. Emosinya lagi stabil. Cara berpikirnya Iya, sistematis. oh iya. Tapi kalau lagi emosi Oh ya, itu. Tetap aja. Mas-masan. Makanya kata Mae kan aku sempet nanyain juga kan kemarin. Kata Mae, kalau misalkan kamu udah tahu kamu emosi, jangan dijawab. Itu dia. Beri waktu untuk ambil nafas. Iya. Tips untuk sobat Rama kalau lagi emosi jangan dijawab. Diam aja. Tarik nafas, yang penting diam. Iya, itu sih. Gitu ya. Jadi tips pertama siapkan hati, yang kedua kalau lagi emosi jangan dijawab. Gitu. Ada lagi tips dari Om Bram untuk untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan itu. Ya kalau aku sekarang mungkin pertanyaannya bukan ini ya, bukan kapan nikah, karena aku Iya. udah nikah kan. Dan ya menikah itu kan untuk seumur hidup ya kalau aku sih. Maksud aku hidup di lingkungan masyarakat yang mengharuskan kita menikah dan menikah itu dipertahankan sampai seumur hidup sekali gitu kan. Gitu. wow. Iya kan gitu kan. Jadi aku udah menikah dan pertanyaan berikutnya mungkin bukan menikah, ya mungkin kapan punya anak atau udah ngisi belum gitu. Sih Ngisi pulsa. ya itu aku seringnya kayak gitu kalau ditanya istri kamu udah ngisi belum? Udah tadi pagi ngisi sama opor ayam. Oh, kalau Om Bram lebih ke dibikin bercanda aja, Dibikin bercanda seslow mungkin. Tapi sepengalamanku memang pertanyaan kapan punya anak juga itu beban terberatnya ke perempuan. Iya, benar. Ke istriku itu loh. Kalau pertanyaan itu mungkin bagi aku bisa gelo lah, bisa gelo karena aku yakin dengan teguh sama prinsip sama keyakinan hidup sudah. Itu orang mau tanya apapun ya selesai lah. Tapi itu beda. Iya, Bagi benar. seorang perempuan itu beda karena asumsi masyarakat itu seolah-olah tugas itu tugas perempuan. Iya. Kalau kemudian masih belum punya anak, itu seolah-olah yang bermasalah itu Perempuannya. Iya. Lagi-lagi saya katakan katanya takdir Tuhan. Pemberian Tuhan. Sampai sering gitu ketemu sama saudara aku nanya, udah jangan pasang kabel, gak usah pasang kabel lagi. Kita berdua kan di yang pasang kabel siapa gitu. Bahwa udah usaha ke sana kemari ya pastilah. Tapi lagi-lagi saat pertanyaan itu bertubi-tubi datang sebenarnya kecurigaan, terus tuduhan, asumsi, stereotip masyarakat itu ke perempuannya, ternyata bukan ke laki-laki. Bukan ke laki-laki. Itu beratnya itu. Iya, aku juga sering maksudnya saudara aku kan juga ada yang emang belum hamil sampai sekarang ya Pak. Itu mama aku sendiri yang nanyain dan aku langsung karena aku pancing ya. Ngapain sih nanya-nanyain kayak gitu kata aku tuh. Iya. Dianya tuh gimana perasaannya ditanyain kayak gitu tuh kata aku tuh. Kan yang mau juga kan dia. Sebenarnya yang paling mau kan dia maksudnya yang perempuan. Terus kan pernyataan dan pertanyaannya itu tajam dan menghakimi. Iya menghakimi benar. perempuan kayak misalkan disebut apalah aku nggak bisa nyebutin ya. Dan tuduhan-tuduhan yang banyak sekali itu kebanyakan menyerang perempuan. Padahal punya anak itu laki-laki dan perempuan. Betul. Tapi laki-laki ini sering lepas dari. Di skip. Iya, di skip. Ya selamat ya. Jadi ya tolonglah masyarakat ya jangan kayak gitulah. Kalau nanti Lebaran jangan. Ya kadang perkataan itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi yang di dalam hati itu tercermin dari perkataan. Quote of the day, Pak Osit. Soalnya sering orang nanya doang gitu. Loh, aku tahu ininya dari intonasi, mimik, sorot mata kayak gitu kan. Wah, udah kerasa nih auranya nih. Oh. Iya. Mengintimidasi walaupun memang Bener nggak sih kayak gitu? Iya, benar. Iya benar.
benar. Bener itu. Kadang ada yang kayak gitu sih Pak, maksudnya yang ngomong baik-baik aja kadang nyes di hati tuh, apalagi yang ngomongnya kayak gitu dah. Sabar Bu, sabar. Pengen fight. Tencok. emang kamu belum pernah? Iya, iya nih belum ngomong-ngomong nih. Aku karena nggak punya saudara ya. Enak kali. Saudara saya jauh semua jadi aman. Jadi kalau misalkan lebaran Tapi bener kunci aman tuh. Tangga. Enggak, iya tetangga ya, biasa 1-2. Dia kan nggak punya tangga, pakai lift. Iya benar, rumah saya jauh Pak, pakai lift. Naik, kasih turutin muntahan. Astagfirullahaladzim. Oke, mungkin itu saja Sobat Rama. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Rama di episode hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman terdekat kalian, ke keluarga kalian, biar mereka tahu kalau lebaran dilarang bertanya tentang hal-hal sensitif seperti ini. Oke? Oke. Kalian bisa mendengarkan podcast ini di Spotify Podcast Rama. Podcast Rama. Sampai jumpa.